Hai Kreatif People, dengan saya Ina Kartika di channel Dekapi TV di acara Ngopi Ngobrol bareng Dekapi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang pasti kalian kenal. Siswa mana sih yang gak kenal sama sosok beliau satu ini? Beliau adalah seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu adalah Pak Tukimi. Silahkan perkenalkan diri lebih lanjut, Pak. Terima kasih Ina. Iya. Perkenalkan, saya Tukimin. Ya, kira-kira lahir saya berapa tahun yang lalu ya? Tebak berapa tahun umur saya? Berapa ya? Menurut aku 50-an. Ya, segitulah ya. Tepatnya tanggal 10 Oktober tahun 76. Jadi ini nih buat kalian nih. Kira-kira 10 hari lagi Bapak ulang tahun nih. Wah. Catat. Guys, catat katanya. Bapak bergabung di SMK Negeri 1 Gunung Guru ini tahun 2009. Ini nak ya. Jadi udah cukup lumayan lah lamanya ya. Dimulai dari sekolah ini masih merangkak, kemudian berkembang, dan alhamdulillah sampai saat ini SMK Negeri 1 Gunung Guru sangat luar biasa. Luar biasa banget ya, Pak. Terima kasih pada kalian semua yang sudah memilih SMK Negeri 1 Gunung Guru. Oh ya, Pak, seperti yang kita tahu, Bapak kan sebagai wakil kesiswaan ya. Iya, Aku betul. ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh. Oke, jadi yang pertama, apa aja sih Pak tugas sebagai wakil kesiswaan di sekolah itu? Kalau tugas wakil kesiswaan itu intinya sebenarnya guru yang diberi amanat tugas tambahan membantu kepala sekolah ya. Jadi kalau kepala sekolah bidang kesiswaan ya berarti pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kesiswaan ya, diantaranya tentang kedisiplinan siswa, kehadiran siswa, kemudian kegiatan yang melibatkan siswa, ekstrakurikuler dan sebagainya, kenakalan siswa. Jadi banyak, banyak banget. Bayangkan, siswa ada 1498 kurang lebih ya. Ya, 1500 kurang dikit. Tapi itu harus kita arahkan ke arah positif semua. Sedangkan manusia kan punya akal pikiran yang berbeda-beda gitu ya Ina ya. Pasti Pak. Ya, tapi insya Allah demi tugas, demi anak-anak kita mah selalu standby. Kira-kira Dengan niat seperti baik itu. ya, Pak. Iya. Ternyata berat banget ya Pak ya. Ina, berat banget. Tapi ya seberat apapun demi anak-anak, demi masa depan bangsa kita tetap semangat. Oke. Bagaimana sih Pak cara menjalankan tugas di wakil kesiswaan yang efektif itu? Kalau menurut saya menjalankan tugas wakil kepala yang efektif itu intinya sebenarnya di koordinasi ya. Karena saya bekerja tidak sendiri. Nah, ya tentunya kalian paham lah di kesiswaan itu ada urusan ekstrakurikuler, ada urusan keorganisasian ya. Kemudian ada urusan kedisiplinan. Nah, tentunya Bapak sebagai wakil kepala itu harus bisa mengkoordinasi mereka, kemudian membimbing mereka, menyemangati mereka untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri gitu, kira-kira seperti itu. Jadi saling kebersamaan. Saling, betul. Jadi kalau toh misalnya bagian ekstrakurikuler misalnya ada halangan, backup oleh yang lain. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi saling tolong Saling menolong tolong ya, Pak, menolong ya? dalam kebaikan tentunya Iya, ya. pastinya. Betul. Oke. Terus Bapak apa aja sih Pak tanggung jawab di wakil kesiswaan yang mengelola kegiatan siswa itu? Tanggung jawabnya banyak sekali, mulai dari siswa masuk sampai siswa meninggalkan sekolah. Termasuk sebenarnya di luar itu pun banyak juga gitu. Seperti contoh misalnya di pagi hari itu kita sudah harus standby untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan positif ya. Kegiatan pembiasaan positif diantaranya seperti misalnya apel pagi, literasi, kemudian zikir bersama,
kemudian sholat duha. Nah, kemudian di sela-sela jam pembelajaran tentunya kita juga harus mengkontrol siswa, mengamati siswa, keberadaan siswa, ada yang izin, ada yang belajar, ada yang ini. Jadi full deh dari jam pertama sampai dengan jam terakhir kita selalu standby untuk mengamati, kemudian membimbing siswa-siswa kita. Di antara pekerjaan kita juga sebagai pengajar tentunya kita juga harus ngajar dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu, Ina. Itu ya Pak, jadi tugas itu ada beda-bedanya ya. Betul. Oke. Terus apa aja sih Pak langkah-langkah konkret yang telah diambil kesiswaan dalam meningkatkan budaya sekolah yang positif dan tertib? Langkah-langkah konkret itu diantaranya kita menerapkan tata tertib sekolah, Ina ya. Seperti Ina ketahui bahwa kita mencoba untuk tahun ini menerapkan buku penghubung, di mana buku penghubung di situ ada poin-poin pelanggaran dan juga ada poin prestasi siswa yang diterapkan. Jadi apabila siswa berprestasi tentunya dia akan mendapatkan poin positif. Sedangkan kalau mereka melanggar akan ada poin negatif. Nah, itu selalu kita terapkan kepada siswa kita mulai sedikit. Nah, tidak bosan, intinya tidak bosan. Nah, hampir setiap hari pelanggaran mah selalu ada. Nah, itu sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ya normal, wajar lah. Seperti misalnya ada siswa yang datang terlambat. Nah, di dalam kehidupan bersekolah itu pasti ada aja yang seperti itu. Kemudian ada yang bajunya tidak dimasukkan, yang perempuan nih, yang cewek-cewek nih yang suka pakai lipstick, pakai make up yang berlebihan, itu juga kita terapi lah supaya mereka terbiasa tidak menggunakan make up ataupun alat dandan gitu disebutnya, make up ya, make up secara berlebihan. Banyak lagi seperti tindakan-tindakan kita sebetulnya, Ina. Cuman kalau kita jelaskan satu-satu mungkin tidak akan cukup deh waktunya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak kan tadi tuh kata Bapak tuh ada tata tertib ya sama Iya, poin-poin. Nah, betul. kalau ada make up yang berlebihan itu terus kita tuh kena sanksi guru nih. Nah, Iya. dapat poinnya nggak sih? Ada, karena itu membawa peralatan yang tidak sesuai dengan tata tertib. Sebenarnya poinnya cuma sedikit ya, cuma 5 kalau yang misalnya seperti kalau tidak salah itu 5. Tapi kalau poin itu didapatkan siswa hampir tiap hari, coba bayangkan hari ini 5, besok pakai lipstik lagi 5, besok pakai cat kuku 5. Dalam waktu 10 hari itu sudah dapat 50 poin. Nah, 50 poin itu sudah SP1. Nah, iya. Jadi kita untuk penerapan disiplin ini, terutama untuk pelanggaran itu ada tahapnya. Yang pertama kita tegur lisan, ya teguran lisan itu untuk poin-poin ya seperti misalnya siswa nih baju dikeluarkan, nah kita tegur lisan. Ya, besok dikeluarkan lagi, tegur lagi. Kemudian kalau diulang-ulang akan ada teguran tertulis, ya teguran tertulis. Biasanya teguran tertulis ini nanti kita sampaikan juga ke wali kelas gitu. Kemudian kalau masih berulang-ulang lagi, poin mencapai 50 itu ada SP1. Kemudian berulang lagi ada pelanggaran-pelanggaran lagi sampai dengan poin 75 itu berarti dia akan kena SP2. Kemudian berlanjut lagi SP3 dan pada akhirnya ketika mencapai poin 125 siap-siap aja kalian akan dikembalikan ke orang tua. Jadi catat ya di sini tidak dikeluarkan, tapi dikembalikan ke orang tua atau dengan istilah lain disarankan untuk mengundurkan diri. Gitu ya Pak, sekarang tuh di poin ya. Supaya dengan adanya poin itu minimal kita dalam menindak kedisiplinan siswa itu tidak asal ada rambu-rambunya gitu. Kalau tidak ada poin kan, wah ini mau SP berapa. Kalau itu kan jelas misalnya
oh poin sudah mencapai 50 berarti SP1, poin sudah menjadi sampai 125 berarti dikembalikan ke orang tua. Wah. Bapak, terus apa aja sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh kesiswaan dalam menjalankan peran dan tugasnya itu? Nah ini, tantangannya itu sangat luar biasa karena generasi Z ini, generasi yang gimana ya, maunya serba instan kira-kira seperti itu. Apalagi apabila anak-anak ini sudah pegang HP, kemudian rasa malesnya itu sangat Kuat ya Pak? kuat banget gitu. Pokoknya ini dirasakan semenjak COVID-19, itu antusias anak-anak untuk kedisiplinan itu sangat turun drastis ya. Terus sekarang kan juga ada undang-undang anti kekerasan, artinya di pendidikan dan juga masyarakat kan tidak boleh ada kekerasan dalam pendidikan gitu. Itu juga bukan tantangan sih, artinya kekerasan di situ kan relatif ya. Sebenarnya kalau anak SMK itu tidak boleh istilahnya melakukan fisik, misalnya lari atau push up, itu kayak kurang mantap sih sebenarnya. Cuman karena sekarang sudah ada undang-undang seperti itu, ya mau tidak mau kita menggunakan sistem poin itu dengan harapan dengan sistem poin itu fakta-fakta tentang pelanggaran siswa ataupun prestasi siswa itu jelas gitu, terukur. Kemudian apabila memang sudah tidak memungkinkan anak untuk melanjutkan, artinya tadi sudah mencapai poin tertentu, itu buktinya nyata gitu. Karena dewasa ini kan kadang anak, orang tua itu ketika melakukan pelanggaran, apalagi itu pelanggaran berat, kadang mereka tidak mau menerima gitu. Orang tua tidak mau menerima gitu pelanggaran itu, bahwa anaknya itu melanggar. Cuma dengan sistem poin ini mau tidak mau, karena tercatat kemudian terdokumentasi, ya mau tidak mau mereka harus menerima gitu. Karena kita juga tidak akan melaksanakan sanksi-sanksi seperti hukuman fisik dan sebagainya, itu sudah kita tidak laksanakan. Ina tahu sendiri kan, selama 2 tahun terakhir ini fisik ke anak-anak itu tidak ada lagi ya. Paling kalau misalnya ada lari pagi hari itu dari jurusan itu ada, itu untuk kebugaran saja gitu. Oke Bapak, jadi sekarang tuh serba ada undang-undangnya. Betul, undang-undang, serba ada undang-undang. Nah itu bullying ya, termasuk bullying itu kita juga harus hati-hati nih teman-teman, Ina ya. Jangan sampai misalnya bercanda dengan teman-temannya itu terlalu terlalu serius, akhirnya masuk ke ranah bullying. Itu Bapak pesen ya, itu Ina dan teman-teman hati-hati itu, karena di SMK, SMA ini bullying ya, kekerasan. Kekerasan bukan kekerasan fisik itu, tapi kekerasan karena jiwa, karena hati ya, bullying itu kekerasan juga itu. Nah itu lebih akibatnya itu kadang lebih parah daripada kekerasan fisik yang misalnya dihukum push up, hukum lari dan sebagainya. Itu kalau bullying itu kadang lebih ini lagi. Kami pun dari tim kesiswaan juga berusaha ketika melakukan cek and recheck tentang pelanggaran ataupun mungkin prestasi anak, menegur anak, itu juga berusaha untuk tidak menimbulkan kesan bullying dan sebagainya. Itu kita jaga juga. Oke Bapak, terus apa aja sih Pak rencana atau inovasi masa depan yang direncanakan oleh kesiswaan untuk terus meningkatkan budaya sekolah yang positif dan tertib? Baik, untuk inovasi tentunya atau istilahnya harapan ke masa depan, kita itu pengen anak-anak SMK 1 Gunung Guru ini khususnya
ini memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat luar biasa gitu. Sehingga ketika mereka nanti masuk ke perusahaan bekerja, itu mereka sudah siap bertarung dengan alumni-alumni sekolah lain yang juga pasti mereka menginginkan anak-anaknya itu disiplin, karena perusahaan itu pertama yang dilihat pada alumni ataupun lulusan SMK atau ini itu bukannya kemampuan berpikirnya, bukan kompetensi dalam melakukan praktek dan sebagainya, tapi biasanya yang dilihat pertama itu kedisiplinannya, attitude-nya, itu yang diutamakan. Nah, untuk itu sekolah juga berusaha agar bagaimana caranya apa yang sudah dilakukan itu kedepannya bisa dipantau oleh seluruh warga sekolah, termasuk oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua, sehingga kita mencoba menyiapkan secara sederhana gitu ya, mungkin dalam bentuk SID atau apa yang bisa diakses oleh semua pihak. Ketika di situ misalnya masyarakat atau mungkin siswa ataupun orang tua itu membutuhkan informasi-informasi tentang kesiswaan, termasuk misalnya absensi siswa. Nah itu kita sudah sedang siapkan untuk bisa diakses dimanapun mereka berada. Sebenarnya sekarang sudah cuman sudah bisa diakses, cuman teknologinya masih belum sebagus yang harapan gitu. Nah, kini kita sedang siapkan seperti misalnya poin positifnya, poin negatifnya, kemudian kegiatan-kegiatan di kesiswaan, informasi-informasi lain tentang beasiswa dan sebagainya yang terkaitan dengan kegiatan kesiswaan itu akan kita siapkan di sana, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya SMK ini makin maju lagi, makin bisa dikenal oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke sekolah ini. Amin, gitu. Ya Pak ya. Jadi masih direncanakan. Sudah dikerjakan, cuman belum 100% selesai gitu. Ya. Terus Bapak nih ya, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Terakhir. Waduh. Jadi kesiswaan itu kan harus dekat dengan siswa ya Pak ya. Betul. Upaya Bapak untuk dekat dengan siswa di Gunung Guru tuh gimana sih Pak? Nah, kalau saya secara pribadi itu tidak membeda-bedakan ya. Baik istilahnya siswa jurusan apa, cowok, cewek, itu semuanya adalah anak-anak saya. Makanya saya berusaha untuk tetap dekat, walaupun sisi lain saya juga harus tetap mengharap anak-anak itu disiplin gitu. Jadi dekat ke anak, tapi di satu sisi juga harus tetap mendorong anak-anak untuk tetap disiplin, tetap mengutamakan hal-hal positif gitu. Kadang kan ada yang siswa itu ketika dekat dengan gurunya itu ada yang memanfaatkan, wah si bapak itu mah dekat dengan saya, jadi saya mah mungal mungkin kalau melanggar dihukum juga atau misalnya dikasih sanksi juga. Ya tetap ya dekat siswa, tapi tetap tugas kita harus berjalan. Jadi tidak membeda-bedakan ya Betul. Pak ya. Oke. Bapak sekarang tuh kan bulan Oktober ya. Nah sebentar lagi kan pasti ada ulang tahun SMK Negeri 1 Gunung Guru ya. Oke, betul. Selamat ulang tahun untuk SMK ku tercinta. Ini sedikit ya, Ina ya. Ya. Boleh ya. Untuk ulang tahun ini 19 Desember ya. 19 Desember, jadi ada waktu kira-kira berapa bulan lagi nak? 3 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan ya. Nah insya Allah untuk tahun ini kita akan menyelenggarakan eksis ya dalam rangka ulang tahun SMK Negeri 1 Gunung Guru. Nah tentunya kemarin anak-anak OSIS itu didampingi oleh guru-guru itu sedang merencanakan dan juga sedang memprogramkan
kegiatan apa saja nanti di eksis itu dalam rangka ulang tahun. Nah, biasanya ini yang ditunggu-tunggu oleh Iya. anak-anak itu adalah apa? Pensinya itu loh yang katanya sekolah di Gunung Guruh itu karena pengen pensi. Nah, itu kemarin kita tawarkan nih ke anak-anak. Kalian mau ngundang apa sih gitu bintang tamunya gitu. Nah, ada yang pengen Sheila on Seven, ada yang wah pokoknya mah luar biasa Ada gitu. yang pengen tip X katanya Pak. Ada yang pengen tip X segala, ada yang nggak tahu juga mungkin yang jawabnya itu asal sebut saja ada. Cuman memang sangat luar biasa ini ya, keinginan anak-anak dalam merayakan ulang tahun SMK Negeri 1 Gunung Guruh ini. Tapi tentunya apapun yang kita rencanakan tidak lepas dari dukungan kita semuanya. Nah, ini dalam eksis ini semuanya lah dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Jadi kita sukseskan ya, eksis 2024 ulang tahun keberapa? Ada yang ingat nggak? Aku tuh lupa Pak, ke 17 atau 18 sih? Ayo, kita tahun 2005 ya. Sekarang 2000, berarti 19 tahun. Oh iya. Nah itu kira-kira seusia kalian ya. Iya. Ya, ini 19 tahun itu lagi. Oke lah, mudah-mudahan sukses buat kalian nanti. Nah ini, aduh luar biasa ini di Kavi punya studio yang sangat luar biasa. Oke Bapak, terus dari mulai konsep eksis itu tuh sudah mulai persiapan apa? Sudah mulai disiapkan. Ya. Kemarin kita sudah bentuk kepanitiaan dari guru, kemudian panitiaan dari siswa, kemudian persiapan seperti misalnya ke perusahaan dan sebagainya. Karena kegiatan SS itu rentetannya banyak sekali. Nah, kita ada nanti seperti rekrutmen tenaga kerja dari perusahaan. Namanya apa itu? Lupa saya juga. Kemudian ada pertandingan dari sekolah lain. Kemudian pokoknya banyak sekali Dari sponsor juga pasti ada. Dari sponsor ya, Pak? juga pasti ada itu. Semoga menjadi sukses ya Pak ya. Amin. Dengan lancar. Amin. Nah kebetulan, ketuanya bukan dari kesiswaan, Oh dari mana Pak? Ketua pelaksananya itu Ibu Meli. Yo, ibu kita ya, Ibu Meli ya. Pasti kalian kenal. Kalian kenal deh Ibu Meli. Insya Allah nanti bersama beliau eksis akan maju, akan jalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Sukses. Nah, eksis ini baru tahun yang kedua ya. Sebelumnya hanya pensi saja. Kemudian tahun kemarin kita coba kegiatan pensi itu digabungkan dengan kegiatan yang lain. Nah, bazar juga ada nanti bazar. Kemudian pentas seninya. Pensi bukan pentas bandnya saja ya, artinya kreativitas anak-anak kita itu juga ada. Jadi banyak banget ya Pak acara-acaranya. Siap. Padat banget ya. Oke Bapak, sudah di acara terakhir. Bapak terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara DKP ini. Oke Bapak, aku boleh minta komentarnya sedikit nggak? Boleh. Buat di podcast ini tuh gimana sih Pak? Gimana? Bagus atau enggak kata Bapak? Sangat luar biasa sekali. Nah, ini kalau teman-teman di DKP ini bisa istilahnya mendatangkan sumber-sumber yang lain, tidak hanya sebatas dari sekolah kita, apalagi ya. Insya Allah kalian akan menjadi berkas-berkas yang sangat luar biasa. Ini bersama Ibu Rina ya, Ibu Rina. Aduh. Iya, halo Ibu Rina. Sangat luar biasa sekali. SMK Gunung Guruh sudah mampu seperti ini. Padahal ini DKW baru 5 tahun ya. Iya Pak. Waduh, luar biasa. Sangat kreatif ya Pak ya. Kalau dibandingkan dengan umur SMK tadi sangat jauh banget gitu ya. Itu.
Oke, selamat Dede Kapi. Iya, terima kasih Bapak. Oke, sobat Creative People, mungkin cukup sampai di sini. Sampai bertemu di podcast tema yang ceria di selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah. Yeay.